Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Muhammad Ervin Reswara, yang kedua Dwi Aryani, dan yang ketiga saya sendiri, Hikmatul Marfuah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengertian sejarah peradaban Islam, ruang lingkup dan kajiannya, tujuan dan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam, periodisasi sejarah peradaban Islam. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah pengertian sejarah peradaban Islam dan ruang lingkup kajiannya, yang akan dijelaskan oleh teman kami, Muhammad Ervin Reswara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah, baik secara etimologi, terminologi, dan menjelaskan tentang pengertian peradaban Islam dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Yang pertama, kata sejarah bahasa dari bahasa Arab, yaitu sejarahun yang artinya pohon. Apabila dijelaskan secara sistematik, sejarah merupakan gambaran yang memiliki samaan dengan pohon, yaitu cabang dan ranting bermula sebagai bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian layu dan tumbang. Demikian pula dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam peradaban Islam, yang mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, dan kemudian kemunduran dan kehancuran. Dalam bahasa Barat sendiri, sejarah disebut dengan istilah antara lain historie bahasa Prancis dan Belanda, histori bahasa Inggris, dan historia dalam bahasa Yunani. Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab yang berarti tarik, yang bermakna ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu tarik berarti ilmu yang mengandung atau yang membahas tentang penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Literatur Inggris menyebutnya yaitu dengan istilah lain history, yang berarti pengalaman masa lalu dari umat manusia. Adapun secara terminologi, yang berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lalu, atau pada masa seperti keterangan yang mengenai tahun sebelumnya atau sesudahnya. Masehi yang dipakai sebutan sebelum atau sesudah tarik Masehi. Pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam ialah terjemahan dalam bahasa Arab al-Hadaroh al-Islamiyah. Kata Arab ini banyak digunakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan suatu kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab ialah al-tasawuf, al-sakofah. Di Indonesia dan di Arab maupun di Barat masih banyak orang yang mempersamakan kata kebudayaan dan peradaban. Dalam definisi peradaban, yang dimaksud ini ialah Islam yang diwahyukan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa bangsa Arab dari masa keterpurukan menjadi bangsa yang maju, dapat memperbangkan dunia, dan membuat bangsa Arab bangkit menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, kedatangan Islam mempunyai makna kemanusiaan yang sangat baik dan begitu tinggi. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Para ahli sejarah menjadikan ruang lingkup pembicaranya pada manusia dan waktu serta ruang. Dengan ruang lingkup yang dikemukakan, maka ada 7 lapangan yang dibahas dalam ilmu sejarah tersebut. Antara lain yaitu manusia. Manusia dari peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manusia adalah cipta, rasa, dan karsa. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu pengetahuan dari suatu budaya, dan hal itu akan membuat kebudayaan mengalami suatu kemajuan. Yang kedua, ada ekonomi. Sistem ekonomi yang telah dijalankan oleh Islam khususnya yaitu ekonomi masyarakat, yang bagaimana sumber dari ekonomi tersebut dan bagaimana tata cara pengelolaan sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada politik. Sistem politik yang pernah dijalankan oleh Islam yang terjadi pada masa pertumbuhan hingga masa sekarang. Hal ini menuju pada pengaturan kenegaraan yang pernah dikendalikan oleh umat Islam sendiri. Yang keempat, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai kesenian yang pernah dilakukan oleh sekelompok umat Islam, bagaimana dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masing-masing. Yang kelima, ada hukum. Di dalam dunia modern, hukum tidak begitu penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
dalam hubungan baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban, tetapi juga sangat penting untuk menyelesaikan suatu perselisihan dengan hukum formal. Dan yang terakhir ada agama. Agama sangat penting bagi kehidupan manusia. Agama itu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Agama memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dari diri suatu peradaban. Dari ketujuh lapangan yang sudah dijelaskan tersebut, lembaga politik dan aktivitas manusia ialah yang paling banyak mendapatkan perhatian daripada lapangan lainnya. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam. Tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam: 1. Untuk mengetahui pengembangan peradaban Islam. 2. Untuk mengetahui periodisasi yang dapat dirumuskan dari pengembangan peradaban Islam. 3. Untuk mengetahui pengembangan peradaban Islam yang terrefleksi dari perkembangan peradaban Islam. Selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Adapun yang menjadi manfaat mempelajari peradaban Islam adalah hasil dari kajian ini diharapkan dapat berguna bagi pegiat sejarah dan ilmu sejarah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, serta menambah wacana keilmuan tentang periodisasi pengembangan peradaban Islam. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas agar bisa lebih mengenal periodisasi yang digunakan untuk pengembangan peradaban Islam, sehingga meningkatkan antusias dan minat masyarakat Muslim untuk mengaji dan mempelajari lebih lanjut, serta dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan atau rujukan dalam menelaah suatu penelitian yang berkaitan dengan periodisasi pengembangan peradaban Islam. Periodisasi sejarah peradaban Islam. Menurut para ahli Nauruzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan dari jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan ketiga, periode modern dari abad ke-18 sampai sekarang. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250-an. Kedua, periode pertengahan dimulai dari 1250 sampai 1800-an. Dan ketiga, periode modern dimulai dari 1800 sampai sekarang. Yang pertama, kita akan membahas periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode klasik dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam atau ekspansi dan masa disintegrasi. Kita akan membahas masa kemajuan Islam ekspansi dulu. Masa kemajuan Islam atau ekspansi terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pun berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan seperti peradaban Islam, dan menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai. Lalu kita akan membahas masa disintegrasi. Pada masa disintegrasi terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah, tetapi memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama setelah khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pegawai. Daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan melepas diri dari kekuasaan khalifah di pusat, dan timbullah dinasti-dinasti kecil. Akibat dari kekuasaan khalifah menurun adalah Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar.
Yang pertama, masa kemunduran. Masa kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Dalam masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi menjadi dua bagian. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Perhatian pada ilmu pengetahuan juga kurang sekali. Umat Islam di Spanyol terpaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Lalu kita akan membahas 3 kerajaan besar. Masa ini terdapat pula 2 fase bagian, yaitu pertama, fase kemajuan terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan yang kedua, fase kemunduran terjadi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan, serta Kerajaan Mughal oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Sedangkan Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Padahal saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Dan yang ketiga adalah periode modern. Periode modern terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat lebih timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.